jelaskan di bab ini, harusnya kita, fal takun ayyuhal murid, engkau wahai murid, harus husnudzan bi rabbik, senantiasa berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Annahu yu'inuk wa yakfik, bahwasanya Allah yang akan menolongmu, Allah yang akan mencukupimu. Wa yahfaduka wa yaqik, dan Allah yang akan menjagamu. Tapi nanti di sini ditalik dalam penjelasan beliau menjelaskan bagi orang yang taat. Idza kunta masyghulan bi ta'ati wa khidmatih, fa in kunta batalan aw masyghulan bid dunya la yu'inuk wa la yahfaduka wa la yaqik. Tapi kalau engkau sibuk sama dunia, tidak mau taat, sibuk dengan maksiat wal'idzubillah, ya Allah tidak akan menjagamu, kata beliau Al-Habib Abdullah Haddad dalam ta'liqnya. Baik, kita harus husnudzan sama Allah SWT, bahwasanya Allah yang akan memberi rezeki, Allah yang akan menolong, Allah akan yang akan menjaga. Wala yakiluka ila nafsik wala ila ahadin min khalqik, jangan berpangku tangan sama diri sendiri atau mengandalkan orang lain. Fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu 'inda dhanni 'abdihi bih. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam hadits qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan apa sangkaan hambaku. Kalau orang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kenyataan. Kalau orang wal'idzubillah nasallallahu alaihi wasallam berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala, berkenyataan. Contoh gampangannya. Makanya istilah pamali juga itu sama. Istilahnya pamali, oh cok gini nanti gini, jadi gini. Akhirnya itu kejadian sungguhan, bukan karena aslinya, tapi karena sangkaannya. Dia suudon, kasarannya dia suudon sama Allah. Kalau gini nanti bakalan jadi bencana gini, jadi musibah gini. Kejadian betul, bukan karena tapi karena dhonnya dia sama Allah SWT. Misalnya, contoh yang banyak. Tidak boleh, kecuali kalau dari syariat. Dan alasannya, misalnya, kalau dari syariat, kalau malam maghrib, khususnya maghrib, Rasulullah mengatakan kalau sudah maghrib masukkan anak-anak kalian, tutup pintu. Kenapa? Karena arwah-arwah khabithah, karena arwah negatif banyak keliaran di waktu maghrib. Itu perintah baginda Nabi SAW. Nanti kalau sudah isya mau keluar silahkan. Tapi khusus maghrib arwah-arwah negatif banyak yang gentayangan. Maksudnya gentayangan bukan terus penampakan, enggak, mengganggu dalam segi rohaniahnya atau spikisnya. Al-muhim. Rasulullah mengatakan masukkan anak-anak kalian, khususnya anak-anak kecil. Makanya orang-orang zaman dulu, anak-anak kecil itu kawal, maghrib, ayo mampu. Sampai ono film waktu maghrib dan sebagainya. Al-muhim. Kalau dari syariat tidak masalah. Tapi kalau misalnya pamali sendiri, maksudnya nganu-nganu sendiri, oh cok gini nanti gini. Jadi beneran gara-gara dhonnya, gara-gara sangkaannya. Taib. Wa akhrij min qalbika khawfal faqr wa tawaqqu'il haja ila nas, dan keluarkan dari hatimu rasa takut akan kefakiran, wa tawaqqu'u hajat ila nas, atau merasa butuh sama orang. Ngandalkan, maksudnya butuh dalam tanda kutip ya, ngandalkan orang tanpa ada tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berpangku tangan kepada seorang manusia makhluk. Wahdhar kullal hadar min al-ihtimam bi amri rizq. Jangan, hati-hati, jangan terlalu kepikiran masalah rezeki. Jangan terlalu kepikiran masalah rezeki, maksudnya jangan getu masalah rezeki. Kenapa? Wa kun wathiqan bi wa'di rabbik wa takaffulihi bik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin. Allah sudah menjamin dalam firman-Nya yang maha benar. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya. Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, haitsu yaqul ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada hewan yang melata di atas muka bumi apapun itu kecuali Allah tanggung rezekinya. Apapun itu. Ini sudah janji Allah SWT dalam Qur'annya, dalam kitab suci, dalam firman-Nya yang 1000%, 1.000.000% benar. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Wa anta min jumlatid dawab, dan engkau adalah termasuk dalam kategori dawab itu, makhluk itu. Jadi rezeki kita sudah ditanggung sama Allah SWT. Cuman terkadang seseorang itu salah persepsi masalah rezeki. Orang-orang terkadang memahami arti rezeki itu berupa uang, itu rezeki. Kalau bukan uang bukan rezeki, enggak, dari siapa? Semua hal yang bermanfaat untuk kita, warizqu ma yanfa', kata Imam Ibn Ruslan, walau muharrama. Nasallallahu alaihi wasallam, kita enggak pengen yang haram.
Tapi yang namanya rezeki itu sesuatu yang menimbulkan manfaat untuk orang tersebut, apapun itu. Kesehatan, rezeki; ilmu, rezeki; uang, rezeki. Uang itu pun kalau misalnya kita manfaatkan. Kalau misalnya uang, kita punya uang, kita manfaatkan untuk beli jajan, kita makan, rezeki. Kalau kita berikan pakaian, kita kenakan, rezeki. Tapi kalau uang cuma kita simpan, belum tentu rezeki kita. Tapi kalau misalnya uang kita infakkan, kita itu pasti rezeki. Kalau uang atau kekayaan kita infakkan, itu pasti rezeki. Rezeki di akhirat. Ala kulli hal. Apalagi santri. Apalagi santri, karena ada takaful am, ada takaful khos. Ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Kalau ini, ayat ini, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ini jaminan secara umum. Ketika semua makhluk yang ada di muka bumi dijamin rezekinya sama Allah SWT. Tapi ada jaminan khusus. Apa itu? Apa namanya? Untuk talibul ilm. Innallaha takaffala li talibil ilm birizqih. Seorang santri itu Allah menjamin rezekinya. Katanya ulama, di sini ada jaminan khusus setelah jaminan umum. Dijamin 2 kali. Makanya sekali lagi, santri itu bukan harus orang yang duduk di pondok pesantren. Ketika kita rajin meluangkan waktu untuk hadir pengajian, hadir majelis taklim dan lain sebagainya, berarti kita terkategorikan santri. Dengan usia berapapun, dengan predikat apapun, dengan kedudukan apapun yang kita miliki, ketika kita mau meluangkan waktu untuk hadir majelis taklim, kita berpredikat santri. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang sering dikutip dawuhnya sama santri-santrinya dan anu-anunya, maziltu taliban. Beliau sekaliber ulama internasional, bukan ulama nasional, ulama internasional yang santrinya tersebar di seluruh dunia. Mau di Afrika ada santrinya Abu ya, di barat, di timur dan lain sebagainya. Kitab-kitabnya, karyanya 100 judul lebih yang sudah dicetak 77, yang sisanya masih tertulis tangan dan lain sebagainya. Tapi beliau masih mengatakan maziltu taliban, aku masih santri. Dan nasihat beliau kepada santri-santrinya, khususnya waktu itu ceritanya Al-Habib Ihya, Ustaz Ihya Ulumuddin Pujon, ketika melihat beliau dengan Ustaz Ihya dengan bahjanya, dengan anunya, dengan penghormatannya orang, ditegur sama Abu ya, mazilta taliban, engkau masih santri, jangan merasa dirimu sudah selesai. Oh, aku jadi kiai, aku jadi orang besar dan lain sebagainya, berarti aku sudah selesai. Enggak, mazilta taliban. Itu yang dipegang dan dianu terus sama santri-santrinya, termasuk diantaranya Abina Ihya Ulumuddin. Ala kulli hal. Baik. Jadi ketika kita mau mengkategorikan diri kita sebagai santri yang mau mengkaji ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan khusus setelah jaminan umum. Dijamin double 2 kali. Rezekinya lancar. Rezeki hissiyah atau rezeki ma'nawiyah. Rezeki, maka sekali lagi, rezeki itu berarti luas. Rezeki berarti Fasyaghil bima talaba minka min amalin lahu amma dhamina laka minar rizq. Sibukkan dirimu dengan apa yang menjadi tugasmu. Jangan sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin, jangan terlalu sibuk sama rezeki. Tapi sibukkan dirimu dengan sesuatu yang menjadi tugasmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita diciptakan untuk beribadah. Itu tugas utama. Sedangkan rezeki sudah dijamin sama Allah SWT. Kenapa kok sibuk sama sesuatu yang sudah dijamin, tugasnya dilalaikan? Nah, ini keliru. Fa inna maulaka la yansak. Allah Maha mengingat. Allah tidak akan pernah lupa. Wa qad akhbaraka anna rizq indah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepadamu bahwasanya rezeki ada di sisinya. Ada tanggungannya. Wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah, dan Allah memerintahkan kita untuk memancing rezeki dengan ibadah. Ibadah bisa memancing rezeki. Faqala ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ama tara subhanahu yarzuqul kafirin bimal ladzina ya'buduna ghairah. Bihi alladzina ya'buduna ghairah. Apakah engkau tidak melihat orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah SWT, yang menyekutukan Allah SWT, yang mana syirik ini, menyekutukan Allah, adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang paling besar. Tapi kita lihat orang kafir yang begitu syirik sama Allah Subhanahu wa taala tetap dikasih rezeki sama Allah taala.
tidak nanggung-nanggung bahkan rezekinya. Afatarahu la yarzuqul mu'min alladziina la ya'buduna siwa? Apakah apakah Allah memberikan rezeki yang banyak kepada orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Terus Allah meninggalkan orang mukmin yang menyembah Allah? Secara logika tidak masuk akal. Tidak mungkin. Ini nyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik sama sekali. Yang ini syirik. Yang syirik dikasih rezeki, yang tidak syirik tidak dikasih rezeki, tidak mungkin. Lebih-lebih pasti. Wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrih. Bahkan orang yang ahli maksiat tidak luput dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Awala yarzuqul muti'in lah. Bukan terus Allah akan meninggalkan orang yang ahli taat ibadah? Tidak mungkin. Wa al-mukthirina min dzikrihi wa syukrihi, orang yang banyak zikir, orang yang banyak syukur akan ditinggalkan sama Allah taala? Tidak mungkin. Mustahil. Wa alam annahu la harja 'alaika fi talab rizq illa harakat dhahira 'ala wajhi al-ma'dhun laka fihi syar'an. Tapi jangan disalahartikan. Bukan berarti engkau tidak boleh bekerja, nyambut gawe, enggak. Silahkan, katanya Abdullah Al-Haddad, silahkan Anda bekerja. Silahkan Anda bercocok tanam kah, tijarah, dagang kah, mau apapun. Nyambut gawe, apapun pekerjaan Anda, silahkan. Bukan berarti rezeki sudah jamin, berarti tidak usah nyambut gawe. Enggak. Tetap bekerja untuk menjemput rezeki, tidak masalah. Dengan catatan, dengan sisi atau dengan cara yang ma'dzun laka fihi syar'an, yang diizini oleh syariat. Ada satu cerita dua orang salaf. Ada seorang salaf mau salat zuhur, dua orang. Fadl-fadlan dengan imam. Sampai imam, enggak sampai imam. Akhirnya itu salah satu dari dua ini katakan, sampai imam, nanti asar aku sing imam. Katanya yang satu, langsung ditegur sama yang satu. Ente yakin hidup sampai asar? Ana Allahi, demi Allah aku tidak yakin sampai asar hidup. Padahal cuma selang berapa jam. Sampai asar ditegur, apalagi besok, apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi mantu butuh mantu. Bahkan di satu riwayat lain, atau salah atau bagian Nabi SAW, aku tidak meletakkan lukmah dalam mulut kecuali aku tidak yakin bisa nelen makanan tersebut. Ada makanan tak suapan, tidak yakin bisa nelen makanan itu sebelum ajal menjemput. Saking ya terakop, saking mereka fokus sama kematian kapan datang, tidak tahu misteri. Allah ya tawil amrana fi sehat. Wa qalu idza nafida hada famin aina yaji ghairu. Kalau ini habis nanti apa? Nek beras habis, nek dong saldo entek. Ya apa menini anu gitu. Wa idza lam yaji rizqu min hadzal wajh famin ayyi wajhin yati. Kalau misalnya dari sini rezeki datang, dari mana lagi? Apalagi kalau mengandalkan orang. Oh iki donatur tuh. Iki pas iki donatur iki. Nek gak dhek donatur, sapa meneh? Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rezeki kepada seseorang lewat apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan min ghairi yahtasib kadang. Kadang orang yang tidak kita sangka-sangka bahwasanya dia menjadi jalan keluar dari masalah kita, justru dia yang menjadi anunya. Kita ngandalkan orang ini, kita ngarep dari orang ini, dia menjadi jalan keluar dari masalah kita, misalnya masalah ekonomi. Ternyata nol, ternyata pupus harapan. Tahu-tahu ada orang yang bahkan kita tidak nyangka sama sekali dia ngasih solusi. Tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala terserah, karena sang pemberi hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma perantara. Ada satu cerita, ada seorang yang datang ke Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik dulu, minta bantuan dengan nominal yang lumayan. Sama Abu Yazid dikirim surat dioper kepada salah seorang kaya raya di Saudi, nggak tahu lupa gitu. Dia kirim surat bahwasanya ini fulan ini butuh bantuan, minta tolong bantu ini gini, dikirim. Nggak tahu Abu Yazid Muhammad atau Sayyid Alabi. Apa yang dikirim, begitu surat itu sampai marah si seorang kaya ini, dia marah disobek, suratnya itu disobek, nggak dikasih, nggak cair. Kelas pulang orangnya. Dan selang beberapa saat atau seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian, wallahu alam, ada orang lain yang datang ke Abu juga minta bantuan ini dan sebagainya, dioper ke orang yang sama dengan surat yang sama.
Begitu surat itu sampai Allah dikasih dengan sesuai yang dibutuhkan. Kok bisa? Orang yang sama, yang ngirim surat orang yang sama, suratnya isinya sama, dan orang yang dituju, yang dikirim surat juga orang yang sama. Tapi kenapa yang di pertama disobek-sobek tidak mau ngasih, yang kedua ngasih? Karena semuanya Allah muqallibal qulub, Allah yang bagian menggerakkan hati. Kalau Allah menghendaki untuk membeli fulan dan lain sebagainya lewat perantara orang tersebut, Allah berikan. Kalau tidak ya tidak. Intinya kita pasrahkan kepada Allah SWT. Jangan terlalu dipikirkan. Wa ma tajarrud 'anil asbab wa dukhul fiha fa huma maqaman yuqimu Allah fihi ma min ibadihi man yasha. Sekarang sedangkan masalah tajarrud. Aku wis tawakal tok wis ana katanya mbok gawe tawakal tok wis full. Boleh apa enggak? Boleh nek sampean wis sampai makomi, nek gurung nyampe makomi ojo kemenye kasarane maaf. Sebagian orang wis aku gak gelem mbok gawe. Apa? Tawakal. Sampean wis makomi. Nek sampean makomi silahkan. Silahkan. Tapi kalau belum makomnya, akhirnya sing ngono Rasulullah. Jadi sampai tawakal. Tapi kok Rasulullah, ya berarti belum makom. Makomnya nyambut gawe, berangkat. Amma tajarrud ala asbab dukhul fiha. Tajarrud maksudnya tawakal, full tawakal, enggak pakai nyambut gawe dan lain sebagainya. Fa huma maqaman yuqimu Allah fihi ma min ibadihi ma yasha. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gak sembarangan orang. Gak sembarangan orang. Faman uqima fi tajarrud fa alaihi bi quwwatil yaqin. Kalau ada orang yang memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tajarrud dalam hati sudah gak nyebut gawe belas, tawakal tok kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugasnya dia untuk memperkuat keyakinannya. Bi quwwatil yaqin wa sa'atus sadr dan lapang dada, wa munazabatul ibadah dan fokus ibadah. Wa man uqima fil asbab fa alaihi taqwallah bi sababi. Tapi kalau orang yang masih normal kayak kita butuh kerja, kita butuh nyebut gawe, minta nyari suatu sebab untuk menyebut rezeki dan lain sebagainya. Tugas kita fa'alaihi bitaqwallah fi sababnya harus takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghalalkan segala cara kayak sebagian orang, nasallallahu alaihi wasallam, demi menggapai atau demi mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menghalalkan segala cara walaupun cara tersebut menzalimi bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Wa bil i'timad 'ala Allah nuna, dan pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa li'hdar min istighfar bihi 'an ta'at rabbi, dan jangan sampai usaha kita menghilangkan tugas kita. Jangan sampai usaha kita menghilangkan atau mengeliminasi tugas kita. Gara-gara sibuk nyambut gawe, usaha, tugasnya lupa sembahyang, lupa poso, lupa zakat ini. Wal'idzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kebanyakan saudara-saudara kita umat Islam yang banyak cerita itu bagian bangunan, guli-guli bangunan dan lain sebagainya, sampai tak sholat dengan alasan masing-masing, ada ini alasan itu dan lain sebagainya. Karena nyambut gawe meninggalkan tugas ini keliru. Dan bagi kita yang berkecinampung dalam dunia itu, dalam masalah pembangunan, masalah guli bolongan, kesempatan kita itu ladang amal kita, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Kalau engkau bisa menjadi sebab hidayahnya satu orang, maka itu lebih afdal daripada humrun na'am, kendaraan paling mahal saat itu. Unta merah dalam tanda kutip, unta yang warna kuning, warna coklat terang, mahal saat itu. Lebih afdal engkau bisa menjadi sebab satu hidayahnya satu orang. Makanya banyak cerita pemborong atau insinyur yang kita kenal, banyak ceritanya itu kan gak sembahyang, gak gelem poso, gak gelem sembahyang dan sebagainya. Loh, itu kesempatan sampean. Kalau dan orang yang ditakuti sama kuli bangunan itu mandornya. Sing ditakuti apa? Ketika di bayaran dan sebagainya. Lah, Anda punya kesempatan, tak bilang sampean punya kesempatan untuk jadi jalan hidayahnya dia. Ayo sampean enggak sembahyang gak usah kerja di gini. Akhirnya dia takut. Oh ya, daripada gak kerja, akhirnya tuh tetap kerja ini sembahyang. 1 kali 2 kali, akhirnya tuh karena kerjanya sebulan 2 bulan terbiasa untuk sholat, akhirnya tuh sholat. Alhamdulillah. Ada satu cerita lagi Ramadan kemarin atau kemarin lagi, ada satu saudara kita punya proyek
kemudian ada tukangnya tidak mau puasa. Ada ditegur, sampai apa tidak poso? Poso, bos tak ini. Sampai poso nanti tak janjani, riyo tak kei, sampai jalur apa tak kei. Mandore sing janjani tambah semangat. Ya wes, aku jalur, iku lho sing pakaian sing koyo apa Arab itu lho. Untung jalur pakaian aja lho. Yo wes, tak tahan, tapi sampai poso yo, menini poso. Datang ke proyek ambil lesu. Masya Allah, poso sampai iyo poso. Sahur, subuhan enggak? Sahur tapi gak subuhan. Apa gak subuhan? Kunuti kesuwen. Wes sembahyang kalau subuh, gak usah bodoh, bisa apa-apa. Yang penting sembahyang. Salah hal. Ya, gak ada orang bisa berubah drastis 100%. Ya, sedikit-sedikit. Intinya kita ambil kesempatan. Kalau misalnya kita di situ kita punya kesempatan, kita ambil kesempatan. Wa qad kana 'ala al-murid qadir amr rizq fi wa mura'atul khalq. Terkadang seorang murid itu terlintas dalam hatinya masalah rezeki, masalah riak sama orang, pamer sama orang, lintasan hati toh. Wa fi ghairi dzalika wa laysa maluman wala ma'tuman 'alaiha. Kalau cuma lintasan hati tidak masalah, jangan khawatir. Terkadang kita ingin fokus ibadah, ingin anu dan lain sebagainya. Oh, terlintas dalam hati masalah rezeki lah, masalah pamer sama orang lah, ngarap pujian orang dan lain sebagainya. Cuma lintasan hati, tidak masalah kata beliau. Idza kana karihan laha, kalau anda tidak senang hal tersebut, wa mustahidan fi nafiha min qalbi, dan berusaha untuk menghilangkan, menepis. Kalau sesuatu, inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau cuma lintasan hati, selama tidak direalisasikan, cuma pikiran, cuma lintasan hati, tidak masalah. Yang penting berusaha dilawan, berusaha untuk dihilangkan dan lain sebagainya. Ya apa kalau kita ibadah sudah niat lillahi ta'ala, tapi ada aja lintasan, pengen dipuji fulan, pengen didelok fulan dan sebagainya. Gimana? Tidak masalah kalau tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan itu yang masalah. Kalau diterusno, itu biasa. Kita infak, kita sedekah. Orang bilang, masya Allah mandek, muncul di hati rasa bangga. Kalau dibiarkan itu yang masalah. Tapi kalau langsung dilawan itu tidak masalah. Begitu. Namanya manusia, kita biasa. Ketika kita dipuji sama orang, akan muncul dalam hati kita sifat sombong. Makanya racun, pujian itu racun. Sifat sombong atau bangga diri, sum'ah, anu dan sebagainya. Caranya gimana? Kita tekan, bisikan dalam hati itu. Sampai apa sih sampai bangga? Taufik Allah SWT. Sampai naik gara-gara taufik. Sampai rajin ngaji, masya Allah rajin. Alhamdulillah, itu taufik Allah SWT. Ala kulli hal, Allah yawafiqna wa iyyakum ya Rabbal alamin.